Contoh lagi misalnya khilaful aula. Ketika kita masak di rumah. Masak banyak, nggak habis terus sampai mau basi itu sayur ataupun nasinya mau basi. Nah, karena orang nggak ngerti hukum, nasi basi, makanan basi, udahlah buang aja ke tong sampah. Akhirnya apa? Buang ke tong sampah, busuk, nggak ada yang makan. Nah, ini namanya khilaful aula. Lebih utama makanan busuk itu cari ayam tetangga. Ayam tetangga nanti kenyang, ayam tetangga nanti saya nggak punya ayam kok. Jangan gitu, nggak apa-apa, buang aja itu ke tempat yang bisa dimakan ayam tetangga. Itu sedekah, pahala juga. Jadi sedekah itu nggak hanya kepada manusia, kepada hewan-hewan di sekitar kita itu juga sedekah, pahala sedekah. Pahalanya besar. Itu juga khilaful aula, lebih utama kita kasih kepada ayam tetangga daripada dibuang di tong sampah. Banyak orang sekarang, banyak ya. Usah lihat orang itu habis makan nasi bungkus, tulang-tulangnya dimasukkan lagi di plastik kertas bungkusannya itu. Masukkan ke kertas bungkusannya, dimasukkan plastik, dibuang tong sampah. Akhirnya apa? Akhirnya ya hewan-hewan yang mau nyari makan tuh susah. Ustadz kalau makan tuh biasanya kayak gitu. Habis makan nasi bungkus, tulangnya taruh di pinggir-pinggir pinggir-pinggir kolam kecil, jangan di tengah jalan ya. Tengah jalan nanti nyucuk orang, nanti kena kaki orang. Taruh di tempat-tempat yang sekiranya bisa dimakan oleh hewan. Jadi jangan diikat lagi sama plastiknya. Kayak anjing itu susah dia ngorek-ngoreknya lagi. Ini kelihatannya perkara yang kecil ya, tapi ini kalau kita amalkan pahalanya besar. Niat untuk memberi makan siapapun nanti, hewan apapun yang makan di situ. Nah, ini namanya khilaful aula. Man arada soal? Sampai sini ada pertanyaan? Fahim tum? Nah, nanti pulang dari sini, ini ilmu penting, kamu amalkan, kita amalkan. Misal di rumah nanti ada makanan-makanan yang memang udah nggak layak dimakan, jangan buang sembarangan. Kalau di rumah biasanya Ustadz ada gula yang udah banyak semutnya nih, susah nih misahinnya nih. Akhirnya buang sembarangan hilang gitu aja gulanya, meleleh kan. Tapi kalau kita taruh di bawah pohon yang sekiranya banyak semut di situ, nah itu pahalanya banyak. Pahala untuk kita. Kelihatannya hanya sepele ini. Gula-gula yang sudah nggak terpakai, yang sekiranya udah nggak layak konsumsi. Cari tempat yang sekiranya di bawah pohon, biasanya kan banyak semut-semut itu. Jangan dekat rumah nanti masuk ke rumah semua semutnya. Di luar rumah, taruh di situ, buang di situ. Nanti banyak semut yang makan, yang ngambilin gula-gula itu. Terus misal kita masak daun ubi kan banyak bekas-bekasnya tuh. Jangan asal buang. Kalau ada kambing tetangga, kasih kambing tetangga. Daun-daun yang nggak kepakai itu. Yang itu juga sedekah, juga pahala untuk kita. Ataupun minum-minuman yang nggak habis, wah ini nggak enak, ini nggak suka saya. Tutup botolnya, buang gitu aja. Nah, jangan gitu. Taruh di tempat yang sekiranya bisa diminum sama semut. Ini termasuk amalannya orang-orang soleh zaman dulu gitu. Di guru Ustadz dulu pernah cerita, guru Ustadz itu punya guru yang punya kebiasaan sedekah tiap hari dengan semut. Pakai gula. Nggak mahal gula itu, paling
12.000, 15.000 udah sekilo. Sekilo ngasih makan semut itu udah berbulan-bulan tuh, berhari-hari. Kasih 1 sendok di tempat dekat lubang semutnya itu, kasih 1 sendok, kasih 1 sendok. Itu pahalanya besar. Tapi jangan dekat rumah, nanti rumahnya masuk semut semua. Agak jauh di kebun atau di belakang rumah. Kan banyak semut di mana-mana itu. Nah, itu juga sedekah, pahala sedekah. Kalau kita punya barang-barang misal yang tidak terpakai tapi masih layak pakai, jangan sembarang buang, ya kasih aja siapa yang bisa dikasih, entah di panti asuhan, entah di pondok pesantren, sekiranya masih layak pakai. Kalau orang-orang yang kaya-kaya itu kan biasanya enggak gitu dia. Kalau udah bosen pakaian tuh main buang-buang aja, buang. Taruh di gudang. Nah, ini termasuk perbuatan yang khilaful aula. Lebih utama disedekahkan daripada ditaruh di gudang. Orang-orang kaya itu motor-motor yang nggak kepake taruh di gudang. Padahal tetangganya sendiri orang yang susah, motor pun nggak ada, nggak mau dia minjamkan. Nah, ini namanya khilaful aula. Lebih milih dia kendaraan itu disimpan di gudang sampai bertahun-tahun berdebu daripada dipinjamkan kepada tetangganya yang kurang mampu. Sampai sini ada pertanyaan?